Misalnya hari ini, aku kekurangan, besok aku berkecukupan. Hari ini aku sakit, besok aku sembuh lagi. Hari ini Naaman sakit, besok Naaman sembuh lagi. Sepenggal lagu yang saya karang, misalnya hari ini. Tapi karena kita membahas tentang Naaman, maka ada kata-kata Naaman. Saudaraku, Jenderal Naaman adalah jenderal yang kaya, yang terkenal, tetapi dia mempunyai masalah kesehatan. Masalah kesehatannya itu yaitu dia sakit kusta. Dia sakit kusta. Saudaraku yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Mujizat mandi di Sungai Yordan, Naaman menjadi sembuh. Transfer harta dengan transfer kusta. Nah, bagaimanakah kisahnya? Saudaraku, mari kita kaji dan kita simak bersama-sama. Ingat ya, nama Elisa. Elisa memiliki arti nama, yaitu Tuhan adalah sumpahnya. Tuhan memegang janjinya. Tuhan setia kepada firman-Nya. Kusta bukan penyakit yang sangat berbahaya sesungguhnya, dan tidak mematikan dengan segera. Tetapi MPP, mati pelan-pelan. Mati putus atau mati pelan-pelan. Di samping itu, kusta selalu dianalogikan sebagai penyakit dosa. Dan orang yang mengidap penyakit ini dianggap kena kutuk. Dalam Perjanjian Lama, kehidupan mereka harus diasingkan. Karena di samping penyakit ini bisa ditularkan atau bisa menular, jika siapa yang disentuh atau orang yang menyentuh orang yang kena penyakit ini, dia tidak hanya akan tertular kusta, tetapi dia najis sampai 7 hari. Ya, najis sampai 7 hari. Dan diasingkan juga. Orang yang sentuh itu diasingkan. Panglima tentara Aram mengidap penyakit kusta. Dikisahkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 27. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar berombongan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa
aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikiriminya lah pesan kepadanya. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berdiri di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar dan berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri dan memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang dekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar bagimu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Haleluya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepadaku hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Tuhan huruf besar yaitu Yahweh. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak beberapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram itu, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata,
"Selamat," jawabnya, "selamat, Tuhanku. Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 buli-buli dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dengan itu, dapat memperoleh kebun jaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Saudaraku, mujizat sembuh sembuh mandi di Sungai Yordan. Sebenarnya Sungai Yordannya tidak ada apa-apanya, tapi karena Tuhan memakai perkataan Nabi Elisa dan ketaatan seorang jenderal bernama Naaman, maka mujizat itu terjadi. Kita ingat masih tentang mujizat. Ada 3 konsep atau 3 jenis orang-orang di dalam kaitannya dengan mujizat. Yang pertama, tidak ada mujizat, itu cerita dongeng. Yang kedua, mujizat langsung sudah berhenti, Tuhan tidak memakai mujizat langsung lagi. Yang ketiga, mujizat langsung masih terjadi dan mujizat proses Tuhan pakai. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mujizat adalah suatu perbuatan ajaib, supranatural, tidak masuk akal. Bukannya tidak masuk akal, sebenarnya melampaui akal. Akal kita tidak mampu memuat, tidak mampu memahami. Karena itu akal kita tidak sanggup menjelaskannya, tidak sanggup menerimanya. Ringkas cerita tadi, Jenderal Naaman itu sakit kusta, mendengar bahwa di Israel itu ada nabi Tuhan yang dapat menolong, berdoa baginya agar dia sembuh. Nah, berita ini didapat dari seorang pembantu wanita, seorang anak-anak yang berasal dari Israel yang mungkin pernah melihat Elisa membuat sesuatu. Ternyata anak ini mengenal Nabi Elisa. Mungkin juga dia sudah pernah melihat, mendengar, menyaksikan apa yang diperbuat oleh Nabi Elisa. Lalu Naaman percaya, maklumlah orang ingin sembuh ya, dia percaya akan itu. Lalu dia minta izin sama rajanya, Raja Aram, untuk pergi berobat ke luar negeri. Ya, mereka tidak terlalu jauh sih Israel dengan, apalagi Samaria dengan orang Aram ya. Lalu Naaman pergi atas izin rajanya, ya, atas izin rajanya. Lalu dia pergi ke Raja Israel yang ada di Samaria dengan membawa surat rekomendasi. Tapi Raja Ahab atau Raja Israel merasa bahwa ini adalah mencari gara-gara, ingin mau memerangi Israel. Lalu dia mengoyak jubahnya, mengoyak pakaian kebesarannya. Tapi didengar oleh Elisa. Lalu Elisa mengutus agar Gehazi menyampaikan pesan supaya Naaman atau Jenderal Naaman itu pergi menemuinya. Saudaraku, lalu setelah Naaman sampai di depan rumah
di depan tempat tinggal. Bujangnya itu suruh Naaman tuh pergi mandi ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dia nyelam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suruh dia mandi. Saudaraku, panas hati dari Jenderal Naaman. Dia mengharapkan bahwa Elisa itu keluar menjumpainya. Ada apa? Keperluan apa? Itu tidak ada basa-basi. Malah disuruh pergi. Baru datang malah disuruh pergi. Panas hatinya. Lagi pula dia berkata, wah, saya berharap bahwa dia tuh keluar menyapa baik-baik. Lalu dia berdoa kepada Allahnya. Lalu dia buatlah tangannya ataupun memberkati di mana penyakit saya. Tapi dia pergi dengan panas hati. Saudaraku, dia bilang, wah, ini keterlaluan ini. Ini menyinggung perasaan saya. Masa disuruh mandi di sungai Yordan? Bukankah 2 sungai di negeri kita lebih baik? Lalu pegawai-pegawainya itu membujuk, Pak, Bapak keliru. Bapak sekiranya disuruh melakukan perkara yang berat, pasti Bapak mau. Apalagi ini perkara yang enteng. Hanya mandi aja, Pak. Hanya mandi di sungai Yordan. Beratkah itu? Oh ya, betul. Terima kasih ya. Tidak berat. Lalu dia mandi. 1, 2, 3. Kok belum sembuh-sembuh? 4, 5. Loh, kok belum? 6. Belum? 7. Yang ke-7 keluar dari air langsung. Kulitnya itu seperti kulit anak-anak, ya, seperti kulit anak muda. Saudaraku, lalu Naaman balik mau menyatakan ucapan terima kasih, memberi pemberian yang banyak, uang yang banyak, ada emas, ada perak, pakaian yang indah-indah, yang bagus-bagus. Tapi Nabi Elisa tidak menerimanya, tidak mau menerimanya, menolaknya, ya, dia menolaknya. Mengapa dia menolaknya akan kita bahas di seri yang berikutnya, saudaraku. Singkat kata, Gehazi merasa bahwa apa yang dikatakan oleh bosnya itu, oleh Elisa, itu agak keliru. Oleh sebab itu dia mempunyai niat di dalam hati, mempunyai niat sendiri. Saya mintalah barang sedikit, 2 talenta perak saja. Saudaraku, lalu dia pergi, lalu dia bertemu dengan Jenderal Naaman dan dia berbohong. Dia berbohong. Bohongnya adalah, dia bilang baru saja Nabi Elisa mendapat 2 tamu dan dia perlu uang 2 talenta dan beberapa potong pakaian. Nah, silahkan ambil. Lalu diambil, lalu diantarnya. Saudaraku, setelah itu hati atau roh Nabi Elisa mengikuti Gehazi dalam hal supranatural, ya, dalam supranatural. Dia tahu saat Gehazi sudah sampai, Nabi itu bertanya, dari mana kamu? Apa yang kamu perbuat? Dengan siapa kamu pergi? Dan dia menjawab dengan gugup. Dan dia memberi alasan. Saya tidak kemana-mana. Bukankah saya bersama dengan kamu? Saya melihat ada yang turun. Saya melihat kamu menerima sesuatu. Karena kamu sudah menerima harta yang cukup banyak, kamu bisa membeli ladang, membeli kebun anggur, dan kebun zaitun, dan memiliki pakaian, maka kustanya Naaman akan hinggap kepada kamu, kepada anakmu, kepada keturunanmu. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Jika mau terjadi terus mujizat dalam hidup kita, dalam keluarga kita, kita harus yakin akan janji Allah, pegang janji Allah, bersandar dan mengandalkan janji Allah itu. Kita harus lakukan firman Tuhan. Melakukannya berarti kita menghidupkan firman itu. Kata dan kalimat itu benda mati, tetapi kita dapat menyuarakannya, dapat mengatakannya.
Dan kita juga dapat menghidupkannya melalui tindakan dan perbuatan kita. Kitab Yakobus mengajarkan iman saja tidak cukup. Keyakinan saja tidak cukup. Ya. Tapi iman harus disertai dengan tindakan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Lalu dipertegas di dalam ayat 19. Kamu tahu bahwa setan-setan pun percaya kepada Allah, tetapi dengan takut dan gentar. Nabi Elisa, pengganti Nabi Elia, mulai pelayannya di Yeriko, membuat mujizat air yang sering mendatangkan kematian pada bayi. Ia membuat air itu menjadi sehat. Kemudian ia membuat mujizat membayar pajak. Kok membayar pajak sih? Membayar hutang seorang janda dengan minyak. Ya, kemudian ia mengucapkan kata berkat terhadap perempuan Sunem yang anaknya itu meninggal. Bukan ya, yang belum punya anak, supaya bahwa tahun depan dia akan ada anak. Lalu setelah dia ada anak, perempuan itu anaknya meninggal. Lalu Nabi Elisa membangkitkannya. Saudaraku, itulah mujizat. Hari ini Naaman merendahkan diri, mandi, menyelam 7 kali di sungai Yordan. Sembuh dari kusta. Gehazi tamak. Harta ia dapat, tetapi dia mendapat transfer kusta. Jika sekarang Anda jadi hamba Tuhan yang hidup pas-pasan, tetap harus bersyukur dan tetap setia melayani. Jika mau jadi kaya, jadilah pengusaha. Cuma jika sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan, jangan ingkar. Ingat ya Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan, tetapi dia ingkar janji, melarikan diri ke Niniwe, dan Tuhan menghukumnya. Bagi jemaat, memberi kepada hamba Tuhan dan pada sesama itu tidak akan merugikan saudara. Malah itu membuka keran berkat yang lebih deras mengalir di dalam kehidupan Anda. Jika Anda percaya kepada mujizat, lakukanlah firman Tuhan. Mujizat akan terjadi di dalam melakukan firman Tuhan. Jangan sampai hamba Tuhan yang melayani di tempat Anda itu kering, kerontang, dan kekurangan. Jadi, santuni dan berkatilah hamba Tuhan yang melayani di tempat Anda. For God nothing impossible. You don't say, so big problem I have. But you can say, high problem I have big God. God is almighty. Sebagai hamba, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jangan katakan, saya punya masalah yang besar. Tetapi kamu harus berkata, hai masalah, saya mempunyai Allah yang maha besar. Oraet labora, berdoa dan bekerja. Bekerja terus, bekerja terus, bekerja terus. Memberi, memberi, memberi. Menabur, menabur, menabur. Suatu saat Anda pasti menuai. Jika tidak saat ini, jika tidak saat Anda hidup sekarang ini, anak Anda akan menuai, cucu Anda akan menuai. Percayalah, mujizat masih ada. Tuhan dengar doa kita. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda. Kelola itu dengan baik-baik. Abaikan hinaan, ejekan, cacian, terutama yang di medsos. Tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya terima kasih bagi saudara-saudara yang menghina, mengejek saya. Tuhan memberkati. Saya memakai itu untuk lebih lagi. Lebih lagi. Saudara tidak suka dengan video saya, tidak apa-apa. Saya posting lagi. Saya posting lagi. Saya berkarya lagi. Saya berkarya lagi. Tuhan memberkati saudara semua. Saudaraku, saya pakai itu untuk pecut. Untuk saya lebih kencang lagi melayani Tuhan. Lebih bersemangat lagi menyiapkan firman Tuhan dan ragiku di ujung senja dalam umur saya. Terima kasih. Salam santun, hormat,
dari pendeta Najarudin bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti, pasti, pasti. Haleluya.